Alfa, ya, Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la ni'amillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, selamat malam teman-teman sekalian ya. Sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan pada ngaji kali ini, malam ini. Yang hendak kita baca ini dalam bahasa Indonesia biasanya itu disebut apa ya, kalimat sela itu ya. Jadi pembahas tentang warid, anugerah spiritual, diselai dengan hikmah yang lain oleh Syekh Ibnu Athaillah menurut Imam Asy-Syarqawi. Baik, yang kita baca sekarang itu adalah la tay'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri farubbama kubila minal amali malam tudrik samrotahu ajilah. Jadi la tay'as min qabuli amalin, jadi janganlah engkau putus asa. Putus asa ini putus harapan. Min qabuli amalin, dari amal yang diterima. Lam tajid fihi wujudal huduri. Sementara engkau belum peroleh mendapati adanya kehadiran. Nanti kita definisikan tentang hudur ini. Atau hatinya tidak hadir itu ya. Farubama kubila, karena boleh jadi kubila minal amali. Amal itu diterima malam tudrik samrotahu ajilan. Sebagaimana engkau tidak mengetahui buahnya. Buah amal tersebut ajilan secara cepat. Maksudnya di dunia. Jadi ada terminologi dalam tasawuf itu ada ajilan, ada ajilan. Jadi kalau pakai ain itu maksudnya ajilan cepat. Cepat itu maksudnya di dunia. Kalau ajilan itu maksudnya di akhirat. Sebenarnya hikmah ini sebelumnya sudah ada itu. Cuman di jilid pertama. Kalau di jilid pertama itu ada di halaman 61, bunyinya begini, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Jadi orang yang memetik buah amal atau memperoleh buahnya dari amal tersebut ajilan di dunia, fahuwa dalilun, itu menunjukkan ala wujudil qabuli ajilan, itu menunjukkan bahwa di akhirat perbuatannya itu diterima. Jadi kalau misalnya teman-teman doa, misalnya minta kaya, tiba-tiba kaya. Kalau dikasih kaya betulan sama Allah, itu bukti bahwa di akhirat itu kalian diterima amalnya itu. Doanya yang tadi itu. Jadi secara gampang begitu. Sempat ada kejadian si teman dulu itu. Kita sama-sama, lu nggak sholat subuh itu pulang ke Malang. Padahal kita nggak sholat subuh, tapi ketemu ibu-ibu kita dikasih uang. Gitu. Lalu kata teman itu, ini ya kita nggak sholat dikasih uang 50 sama ibu. Gitu. Gimana kalau kita sholat katanya. Ya katanya gara-gara hikmah ini dia menyangka bahwa anugerah dari Allah itu karena ini. Kalau dikasih dunia berarti di akhirat itu nanti dikasih juga. Jadi secara gampang latai as tadi itu jangan putus asa, putus harapan. Teman-teman yang ngaji di sini boleh jadi ada yang kesulitan itu ya belajar baca kitab itu. Nah kata beliau itu latai as itu, jangan putus asa. Putus asa itu setelah merasa, aduh kok kayaknya saya nggak bisa pintar, berhenti, itu namanya putus asa. Jadi nggak usah putus asa saja, lanjutin saja dulu itu. Boleh jadi karena masih proses sehingga buahnya itu belum dirasakan. Mungkin kita jelaskan ini saja dulu mengenai
apa tadi mengenai samroh atau buah, atau dalam istilah ini wujud al-hudur. Jadi janganlah engkau putus asa dengan amal yang diterima sementara engkau tidak mendapati kehadiran atau hatinya itu tidak hadir kepada Allah, atau doa cuman ingatnya hutang tok itu. Misalnya doa mau membebaskan hutang, yang diingat itu justru bukan Allah tapi hutangnya. Itu yang disebut tidak hadir. Makanya yang disebut hudur, hadir di situ itu namanya hudurul qalb. Jadi hati itu hadir bersama Allah. Nah, kata Imam Asy-Syarnubi, pensarah Hikam juga, beliau menyebutkan kalau hudurul qalbi itu bentuknya itu ada istilzat. Yang pertama itu ada istilzat bitto'at. Jadi dia merasa nyaman dengan ketaatan. Kemudian yang kedua ada wijdanu halawatiha. Jadi dia merasa ini ya, merasa manis. Jadi merasa ya secara gampang belajar, belajar itu merasa nyaman. Itu bentuk dari hudurul qalbi. Kemudian yang kedua wijdanu merasakan manisnya itu pengen belajar terus. Atau berdoa misalnya. Mungkin teman-teman punya tarekat tertentu. Biasanya kalau di pondok kan ada tarekat-tarekat apa, toreko eh, apa sholat duha, ada yang begitu kan yang konsisten di sana. Ada yang toriko berpuasa. Itu juga bagian dari itu. Jadi kalau merasakan dua hal ini itu disebut hudurul qalb. Jadi merasa nyaman dengan ketaatan itu, kemudian eh, eh, ingin meneruskannya. Jadi makanya kita kasih judul dengan konsistensi itu ya, terus saja beramal itu. Kata ini Imam Asy-Syarnubi. Baik, kita lanjut ke ini ke syarahnya ya. Eh, La tayas min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal hudur. Maksudnya apa? Bikol bika ma'allahi halafi'lihi. Maksudnya hatimu bersama Allah itu. Ketika beramal halafi'lihi. Bi antakuna mulahazon. Dengan ada engkau itu merasa diawasi annaka hadirun. Bahwasanya engkau itu hadir bernayadai. Jadi engkau itu hadir. Hatinya tadi itu baina yadaihi di hadapan Allah. Ghairu ibin anhu. Justru tidak jauh dari Allah. Jadi disebut jauh dari Allah ini kan secara gampang. Ada hal yang justru mengalihkan fokus ke Allah itu. Maka itu disebut dengan ini. Ghairu ro'ibin. Sesuatu yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang lain. Yang tidak menghantarkan kepada Allah itu namanya ghaib itu. Jadi tidak hadir dia. Ka'annaka tarahu kama fil hadis. Ini yang di hadis ini. Ihsan itu kan antak budallah ka'annaka tarohu wa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Jadi yang disebut ihsan itu kan kalau beribadah seolah-olah itu melihat Allah. Nah, itu yang disebut hudurul qalbi. Nah, seolah-olah melihat Allah itu dalam tasawuf itu disebut makom musyahadah. Jadi musyahadah itu antak budallah ka'annaka tarohu. Kalau tanah kata fa illam takun tarohu, kalau misalnya nggak melihat fa innahu yaroka. Jadi innahu yaroka ini masuk makom ini dalam tasawuf, makom muraqabah. Muraqabah itu ya selalu atau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau merasa diawasi oleh Allah, muraqabah itu untuk berbuat maksiat itu takut. Bahkan berbuat baik tidak fokus kepada Allah itu khawatir. Itu muraqabah. Jadi senantiasa merasa diawasi. Seolah-olah ada di CCTV ini di mana-mana. Kalau isi ya. Jadi kalau nggak hadir ada CCTV di sana itu. Termasuk bola. Ilmu menghilangnya sekarang canggih-canggih ini. Pasti Mas Ali ini. Apanya? Ya punggawanya itu.
Kama fil fa inna dzalika dalilun ala qabulihi. Karena hal demikian itu dalilun yang menunjukkan terhadap diterimanya. Wala yalzam min faqdid dalil faqdat faqdal madlul. Jadi tidak harus hilangnya tanda tadi itu hilangnya juga yang ditandai. Ada sih penjelasannya Syekh Ramadan Al-Buti itu bahwa kalau harapan, keinginan atau yang kita kerjakan, kita punya tujuan tertentu, misalnya nggak diperoleh di dunia, bukan berarti penerimaannya Allah, ridhonya Allah terhadap yang dilakukan itu bukan berarti tidak ada. Gimana ya menjelaskan? Jadi secara gampang, kalau misalnya meminta ketenangan dalam hidup dunia, tapi masih aseng-salan, kehilangan motor atau apalah misalnya itu ya, itu kan nggak dikasih sama Allah. Itu kabulnya Allah itu secara gampang ada di ini, ada di ajilan. Ajilan ini berarti ya di akhirat itu. Jadi apa penerimaan itu tetap ada. Atau kita maknai ridho saja. Demikian pula kalau misalnya penerimaan itu justru ajilan ada di dunia, maka dia secara tidak langsung berkonsekuensi juga dengan akhirat. Jadi dapat dua-duanya. Jadi jangan mengira ketika enggak mendapatkan penerimaan yang kita harapkan tidak diperoleh di dunia, lalu menyangka bahwa kita itu nggak diterima, itu tetap diterima. Cuman ada yang nanti buahnya itu dipetik ketika di akhirat. Cuman ada juga yang Allah kasih ya di dunia itu. Kalau dalam perspektif ini ya, sekalipun dalam perspektif kiai kiai tertentu, konon katanya kalau di dunia itu jangan diminta semua. Aku nanti di akhirat kayak nggak dikasih gitu ya. Nah, yang cewek-cewek yang diminta itu kan cantik gitu ya. Pengennya cantik gitu supaya yang apa geng-geng yang itu loh supaya yang perhatikan gitu ya. Loh, kenapa kalian? Nggak pengen lah. Sih, diketawain sama itu bual. Cewek itu kan memang senang dengan ini. Katanya senangnya dengan perhiasan gitu ya. Senangnya berhias. Cantik itu kan hiasan juga. Nah, jangan diminta semua cantiknya itu. Takut nanti kalian lagu jelek di surga itu ya. Kalah sama bidadari kan. Walizalika dengan demikian qala farubama kubila minal amali malam tudrik samrotahu ay samrota qabulihi. Maksudnya apa? Yaitu alamatuhu. Kalau tandanya itu justru nggak ada dunia, boleh jadi Allah itu siapkan atau Allah sisakan memang untuk di akhirat nanti. Ajilan di dunia ay halafilihi ketika beramal. Wa min alamati qabulihi aidon wijatan wa ada di sini. Dan tanda dari penerimaan amal tersebut wijatan wa halawatihi ya merasa manis dengan beramal tadi itu wal wastilzati qalbihi bihi. Kemudian hatinya juga merasa nyaman. Halafilihi ketika beramal tadi. Amal apa saja ini? Yang jelas amal baik gitu ya. Bukan amal-amal yang ini. Bolos itu juga amal, Maria. Amal buruk gitu. Jadi ini yang dibahas itu amal yang baik tentunya. Kama marro sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah ini wa qauluhu kaifa yahtajibul haqqu ilahuna. Dan juga aforisma yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah kata Imam Syarqawi ini kaifa yahtajibul haqqu maksudnya hikmah yang kemarin yang kita bahas minggu kemarin itu sampai yang kita bahas sekarang ilahuna itu mu'taridun. Jadi dalam apa ya? Dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah mu'tarid. Kalimat selah. Kalimat selah ini kata yang diisi untuk menjelaskan. Biasanya dibaca atau enggak dibaca itu sama saja. Bainal kalami alal waridi summa tammamahu biqaulih gitu. Ini terkait aforisma yang sekarang ini kan memang sedikit. Ada beberapa hal kayaknya yang perlu kita tegaskan. Jadi hikmah yang kita baca ini atau hikam ini nuansanya pasti yang kita baca ini nuansanya Ahlussunnah wal Jamaah.
Kita tahu dalam peradaban Islam, apalagi yang kejadian yang sekarang ini ya, contohnya misalnya ada yang mengaku paling ilmiah dalam perdebatan, dalam ini ya, dalam nasab yang kemarin ribut-ribut, yang minta bukti ilmiah. Jadi tolak ukur kebenaran dalam kehidupan itu penting, supaya kita bisa menentukan mana kata-kata yang benar, mana yang keliru nih. Ini kita sering dengar di sini gosip itu ya. Gosip itu betul atau enggak kira-kira? Kalau melakukan gosip? Oh dosa. Kalau gosipnya? Ada kata Sokrates itu ketika jadi ada anak muda yang datang katanya. Anggaplah Mas Sahli, bukan Mas Sahli lah. Biasanya yang gosip ini cewek. Ya anggaplah kalian itu ya. Misalnya ada dua orang, si A, si B. Jadi dua orang ini datang ke Mas Sahli sebagai Sokrates. Jadi pertanyaannya Sokrates itu ketika mau bicara tentang holis, holis itu buruk. Lalu ditanya, kamu itu mau membicarakan tentang kebaikan atau keburukannya? Holis itu melakukan keburukan. Terus yang kita peroleh dari keburukan holis itu apa? Ya enggak, saya cuma mau bicara saja. Lalu nanti efeknya kepada holis kalau kita bicarakan ini apa? Ya enggak ada juga sih katanya. Nah dari itu kita enggak perlu membicarakan itu. Karena itu yang dimaksud gosip itu enggak ada ini. Enggak ada gunanya. Makanya enggak penting kemudian membicarakan keburukan orang lain gitu ya. Karena kalau membicarakan keburukan orang lain itu kita merencanakan permusuhan nanti itu. Karena tidak ada kan di antara kita yang senang dibicarakan keburukannya. Ya artinya kalau Anda sakit ditampar, menampar orang lain juga sakit. Jadi kalau kita membicarakan orang lain buruk, orang lain kan merasa sakit hati nih. Demikian juga dengan kita. Itu yang disebut teori al-fi'lu wal infial yang kemarin. Bahwa ada kalau setiap aksi itu menimbulkan reaksi. Kalau Anda kerja, pasti dapat upah itu. Kalau bolos, ya alamat. Pas belajarnya itu ya kita katakan ya bodoh pas belajar itu karena nggak kebagian gitu ya, nggak kebagian porsi. Jadi dalam Islam itu mengenai teori kebenaran, dalam Islam itu ada namanya bayani. Baya ini namanya kebenaran teks. Kebenaran teks itu secara gampang kata Quran lah tai asu itu ya. Janganlah kalian jadi tai asu. Maksudnya jangan apa mirrohmatillah itu ya. Apa mirrohmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmatnya Allah itu. Itu kan teks nih. Yaitu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi yang nanti di jadi di Quran itu ya, direkam dalam Quran. Itu namanya kebenaran teks. Jadi mengenai jangan berputus asa dikatakan benar bisa kita terima. Maksudnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Itu namanya kebenaran bayani, teksnya yang betul. Setelah bayani itu ada kebenaran irfani. Irfani ini biasanya kebenaran apa ya? Intersubjektif itu. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi cara gampang intersubjektif itu seperti mimpi. Teman-teman kalau ada temannya yang lain mimpi, percaya nggak itu? Oh, tidak. Berarti yang tidak itu nggak pernah bermimpi. Berarti. Misalnya Zulfa ini mimpi sama Holis itu ya. Pasti nggak ada yang percaya itu kan. Tapi kalau Zulfa itu nggak bisa menolak itu. Kenapa? Karena Zulfa merasakannya. Atau misalnya Zulfa mimpi dikejar anjing. Misalnya mimpi dikejar-kejar anjing, dibugul orang, setelah bangun itu kan sakit. Padahal kita nggak ngapa-ngapain itu. Tidur saja. Tapi kita yang mimpi nggak bisa menolak itu. Tapi orang yang nggak mimpi pasti bisa menolak. Nah demikian juga irfani ini intersubjektif, ini namanya kebenaran sufisme. Jadi kaum mutasawifin itu merasakan bagaimana kehadiran Allah. Kalau kita ini kan bukan sufisme, kita mempelajari ilmunya mereka nih. Supaya nanti kita nggak ini ya, kalau misalnya siapa tahu kita sufi betulan nanti itu ya. Amin. Kita bisa mendeteksi, setidaknya kita tahu lah model mereka jadi sufi itu. Sekalipun bukan sufi. Jadi itu namanya kebenaran irfani, kebenaran atau kayak begini lah. Mas Ahli senang ini ya, senang sate, Zulfa senangnya bakso itu. Nah itu namanya, tapi itu subjektif sih, bukan internya. Kalau intersubjektif itu lebih ini lagi,
kebenaran abstrak gitu ya. Cuman dia nggak bisa ditolak. Kemudian kebenaran yang ketiga itu namanya burhani. Burhani itu namanya kebenaran rasional. Ya kebenaran rasional itu ya bisa juga termasuk empirisme itu juga termasuk. Atau kalau dalam ini ya yang terbaru itu kalau yang empirisme itu namanya tajribat itu. Kebenaran empiris. Jadi percaya bahwa misi itu ada ya kalau misalnya kita ke Argentina itu ketemu misi. Kalau nggak ketemu misalnya berarti misi nggak ada itu berarti kebenaran empiris. Nah termasuk ini juga yang teman-teman sedang menggosip ini kan ya, yang terpengaruh oleh ibu-ibu yang gimana kemarin katanya kiai kita yang datang ke sini sepupuan sama kiai Sipul itu yang di sana. Itu gimana katanya, kok nggak nanya ke santri-santrinya itu ya. Itu kan gosip. Seharusnya kan bertanya kepada orang yang tahu itu ya. Makanya setiap info atau setiap berita apapun, nanti teman-teman deteksi saja kebenarannya itu dari ini. Atau misalnya kebenaran kalau dalam fikih itu ada kebenaran orangnya. Misalnya Ustadz Siful ini kan nggak pernah berbohong. Lalu bilang di Pak Sela ada kelinci keluar dari sapi misalnya. Kalian percaya atau enggak? Padahal Ustadz Siful nggak pernah bohong. Nah, saya tak percaya. Oh, nggak masuk akal. Dulu Nabi Nabi Syuaib itu beliau salah satu mukjizat yang mengeluarkan ini ya, unta betina yang keluar dari ini, dari bukit. Kan nggak percaya itu karena nggak masuk akal. Ini tidak agama berarti. Oh, nabinya kok nggak percaya itu. Oh, kalian ini oh, rasional berarti bagus. Rasional. Saya tanya begini saja, kan kalau waktu itu ada atau enggak? Padahal itu enggak rasional. Nggak masuk akal itu. Waktu itu di mana kalau saya tanya? Enggak. Sama itu nggak masuk akal. Enggak buktikan saja yang nggak lihat. Yang kalian lihat apa? Kalau gerak, gerak kalian lihat. Enggak waktu itu paling yang kalian paham jam ya. Pertanyaannya kalau jam kita hentikan, kita cabut baterainya, siang malam itu berhenti atau enggak? Berarti waktu itu terus berjalan kan? Nah, pertanyaan waktu itu yang mana? Misalnya pas siang nih. Oh, itu siang bukan waktu. Pas malam. Oh, itu waktu malam. Perubahan dari malam dengan siang itu namanya gerak. Berarti bukan waktu dong. Nah, waktu itu yang mana? Yang kalian percaya? Katanya masuk akal. Kok sekarang ada yang nggak masuk akal tapi kalian percaya? Nah, demikian juga. Makanya dalam ini ya, dalam teori hadis itu juga. Jadi salah satu apa sikoh itu, salah satu karakteristiknya, kriterianya itu. Jadi orang itu nggak boleh berbohong sama sekali. Perawi hadis itu. Jadi kalau ketahuan bohong nih, misalnya bercanda nih, bercanda saja, lalu ketahuan bercandanya itu berbohong, satu yang nggak ada diada-adakan. Nanti hadisnya itu nggak dipakai, karena itu sudah dianggap nggak sikoh. Demikian juga kalau misalnya orang itu nggak pernah ini, nggak pernah berbohong, lalu mengatakan ada apa tadi ada kelinci keluar dari apa dari sapi itu, ya kita percaya itu. Kalau Abu Jahal dulu percaya kok pada Nabi kalau misalnya menyebutkan apa ada dua unta itu ya. Mereka percaya, tapi ketika disebut saya Nabi itu agak sulit, nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Karena nanti merusak tatanan ya ekonomi, gitu ya, kemudian jabatannya juga. Nah itu salah satu kebenaran. Makanya salah satu untuk menentukan kebenaran, ketika menemukan informasi apapun itu, berita apapun, itu namanya perlu cross check. Nah cross checknya itu boleh jadi bentuk empiris. Misalnya tadi itu, untuk membuktikan bahwa Ustadz Sipul ini bohong atau enggak, ya datang ke Pak Sela itu, lihat ke sana, betul nggak di sana itu ada kelinci yang dilahirkan oleh sapi. Sehingga nanti kita tahu Ustadz Sipul ini bohong atau enggak itu. Ini namanya empiris. Kita membuktikan langsung, melihat langsung nih. Kalau kebenaran rasional, kalau dalam mantik itu biasanya eh, setiap manusia pasti mati itu. Rois manusia berarti Rois mati. Rois itu mati atau enggak sekarang? Tapi kok kalian percaya bahwa Rois akan mati? Buktinya enggak kok masih hidup. Nah itu kebenaran yang di sini. Makanya akal itu penting dirawat kan. Kalian perlu ngaji itu ya. Sampai jam segini masih di sini itu.
perlu sekolah, karena memang perlu dikasih makan itu, supaya nggak salah identifikasi tadi. Makanya kebenaran itu nggak harus kelihatan itu ya. Jadi akal itu juga punya sistem kebenaran juga. Kalau teks ini, kalau dalam Islam, apa yang dikatakan Al-Quran, hadis, kemudian ulama tertentu ya, bukan untuk semua ulama itu. Karena ulama kan ada yang Wahaboy itu. Ada yang Khawarij masih muda disebut Wahaboy. Nah, itu yang disebut kebenaran bayani. Kalau intersubjektif itu ya yang kita pelajari nih. Makanya kalau belajar hikam ini kalau bukan sufi betulan, ya terpaksa kita pakai makola-makola ulama sufi itu. Nanti kira film sufi kan yang di itu. Makanya kita pakai Imam Asy'arabi, Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, itu terkait kebenaran supaya nggak gampang kaget gitu ya. Kayak misalnya ada apa tadi sesi full itu terhipnotis katanya gitu ya. Padahal ya kita datang ke sana ceritanya nggak begitu itu ya. Perlu di cross check karena ini biasanya berita satu jadi 10 kalau di sini itu ya. Apa namanya itu ya? Ya semacam dikemas lah itu ya, ditambah-tambahi. Baik, mungkin demikian saja yang bisa kita baca ini. Kurang lebihnya mohon demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.